Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada latihan i'rab pada pelajaran sebelumnya sudah diposting, sudah dibahas pada i'rab isim mufrad. Kemudian pada pembahasan kali ini pada bab latihan i'rab kita ke isim musanna. I'rab isim musanna. Latihan i'rab. I'rab dalam ilmu nahwu adalah mengetahui kedudukan suatu kata. Ya. Di sana ada fi'il. Kalau dia jumlah fi'liyah, kemudian ada isim mubtada, kemudian khobar kalau dia jumlah ismiyah. Kemudian kita di sini diberikan contoh ya. Pada latihan i'rab menggunakan jumlah fi'liyah pada isim musanna. Fokus kita pada isim musannanya ya, fokusnya kita pada isim musanna karena kita sedang mempelajari masih dalam bab apa? Asmaul mu'rabat atau isim-isim yang mu'rab. Ada apa saja? Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim maksur, isim mangkus, ismul ladzi la yansharif, asmaul khamsah, kemudian ditambah satu mudhof ila ya'il mutakallim. Semuanya sudah dibahas, sudah terlewat. Maka dari itu kita untuk latihan i'rab ini harus sering berlatih ya. Karena fokusnya di sini kita fokusnya untuk asmaul mu'rabat dulu, latihan i'rabnya. Tayyib. Yang pertama kita baca contohnya dalam posisi marfu ya. Di sini contoh yang pertama ini dalam posisi marfu. Contoh yang pertama ini pada posisi yang marfu'nya ya. Rofa. Mana yang rofa? Posisi yang rofa ini pembahasan kita adalah isim yang marfu. Yang pertama, ja'a mudarrisani, telah datang dua pak guru ya. Mudarrisani adalah isim musanna, tandanya dengan alif dan nun ya. Alifnya ini adalah tanda dari musannanya, kemudian nunnya ini adalah tambahan pengganti pada isim mufrad. Kemudian kita baca i'rabnya ya. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Apa? Ja'a adalah fi'il ya. Fi'il dalam bab fi'il ya, pasti nanti membutuhkan fa'il ya. Suatu fi'il pasti nanti membutuhkan fa'il, baik fa'ilnya tersembunyi ataupun nampak. Di sini nampak ya. Nanti ada pembahasan fi'il yang fa'ilnya itu tersembunyi, mustatir ya. Mabniun karena fi'il madhi itu termasuk yang
mabni ya. Fi'il madhi i'rabnya nanti mabni 'alal fathi ya, tergantung nanti kondisinya di sini. Kalau dia bergandeng dengan apa ta mutaharrikah mana nanti bisa sukun ya, mabni 'alal sukun, tergantung nanti posisinya di sini bergandeng dengan dhamir atau tidak. Dan fi'il madhi ya di sini fathah, dan tidak bisa ja'u, ja'i, berarti selalu ini kosakatanya fathah, ja'a. Dan mabni, apa mabni? Mabni adalah lawannya dari mu'rab, yang mu'rab dapat berubah. Contohnya misalkan di sini kitabun, kitaban, kitabin ya dapat berubah. Tapi kalau fi'il mabni di atas apa harokat fathah, la mahala lahu minal i'rab, dan tidak ada tempat padanya dalam i'rab. Maksudnya tidak ada kedudukan. Misalkan seperti mudarisani, kedudukannya apa? Nanti fa'il ya. Misalkan nanti ada isim yang kedudukannya maf'ulun bih sebagai objek. Nah, kedudukannya apa dalam i'rab? Nah, tapi ketika fi'il dan mabni nanti tidak ada kedudukan. Termasuk juga nanti harf ya. Harfun dalam nahwu la mahala lahu minal i'rab. Kemudian yang mudarisani ja'a mudarisani fa'ilun ya. Ada fi'il, ada fa'il. Marfu'un ya. Dan bisa dicatat fa'il pasti marfu. Fa'il pasti marfu. Maka i'rabnya nanti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Dan tanda rofaknya kan, maksudnya kalau marfu berarti i'rabnya berarti rofa ya. Fa'ilun itu isim yang fa'il yang marfu, fa'il itu pasti marfu, dan tanda rofaknya al alifu ya. Kenapa alif? Karena dia isim musanna. Wa yang kita katakan tandanya ini, tanda rofaknya adalah alif. Karena li'annahu, karena ia adalah isim musanna. Kemudian yang nun, maksudnya yang nun ini iwadun nganit tanwin, pengganti pada tanwin fil ismil mufrad, di isim mufradnya ya. Maksudnya jika kita katakan misalkan pada isim mufrad, misalkan mudarisun, sebenarnya ini dua tanwin. Nah, ketika dikatakan musanna ya, tanwinnya ini hilang satu ya, tinggal ada isu. Nah, kemudian orang Arab ya ketika mengatakan dua ya, kaidahnya apa? Ditambahkan alif ya. Dan kebiasaan orang Arab itu apa? Tidak ingin memberakan suatu lafaz ya, yang mudah-mudah saja kalau orang Arab itu, karena banyak dari kosakata bahasa Arab itu dibikin ringkas ya. Misalkan di sini ini memang misalkan dibaca muda ri suwani ya, maka terlalu berat untuk lidah-lidah pengucapan ya. Maka diringkas. Kaidahnya di sini fathah dan sebelumnya itu difathahkan, maka dhammah yang ini ya, diganti fathah. Nah, dan yang ini fathahnya pindah ke depan.
Nah, itu nanti pada sorof ya, pada bab sorof. Tapi ini pembahasan kita di nahwu, jadi tidak terlalu lebar ke sorof. Tayyib. Pokoknya untuk nun ini berarti apa namanya, pengganti tanwin pada isim mufradnya. Ketika kita mengatakan jaa berarti isi jumlah fi'liyah, maka kita jangan mencari mubtada, jangan mencari khobar ya. Nanti pada bab pembahasan mubtada khobar nanti akan datang pembahasannya. Fi'il ya cuma fi'il ya, pasti cari fa'ilnya. Kemudian nanti kalau di belakang ada maf'ulun bih, ada objek ya. Kita lihat di sini fi'ilnya itu nanti fi'il apa ya. Fi'il nanti di kaidah bahasa Arab dibagi menjadi dua ya, ada tam, ada yang nakis. Tam itu yang nanti ada membutuhkan pada fa'il dan naibul fa'il ya, nanti ada pembahasannya insyaallah taala. Kemudian kita baca yang contoh nasab, irob yang contoh nasab ya. Tadi apa contohnya? Yang rofa, sekarang yang nasab. Yang nasab. Nah, kita baca ro'a itu mudarisaini ya. Ro'a itu mudarisaini. Yang pertama ya, ada fi'il, ada fa'il. Pada fa'ilnya di situ ada marfu. Kemudian yang kedua ada fi'il, mana fa'ilnya? Fa'ilnya berupa dhamir. Ro'a itu, kalau ini berupa isim yang dohir nampak, tetapi dia dohir. Kalau yang ini sebagai pengganti dhamir ya. Dhamir di sini menempati kedudukan, bukan seperti isim. Isim jika dia fa'il maka langsung fa'ilun marfu. Namun ketika dhamir ya, nanti akan disebutkan pada menempati kedudukan ya. Kita katakan bahwa yang pertama adalah fi'il, berarti nanti la mahalalahu. Tapi ketika dhamir nanti ada di sini dhamir fi mahali raf'in ya. Artinya ra'aitu mudarrisaini. Ra'aitu saya telah melihat, saya tuh telah melihat dua mudarrisaini sebagai objek. Objek hukumnya adalah mansub ya. Mansubnya isim musanna kemarin sudah dibahas, apa tandanya? Ya dan nun. Marfunya alif dan nun, kemudian nasabnya ya dan nun, kemudian majrurnya ya dan nun. Nah, kita di sini prakteknya pada isim yang nasab, dia sebagai objek. Saya melihat apa? Ya ini objeknya. Dua pak guru. Berarti mudarrisaini yang awalnya marfunya mudarrisani kemudian berubah alifnya menjadi aliyah, dan ini tanda i'rabnya ya. Kita baca ro'ai ya. Ro'ai di sini mabni ala sukun, bergandeng dengan dhamir ta ya, yang menandakan tu, saya. Ro'ai itu dhamir nanti akan dibahas juga ya. Kemarin sudah dituliskan ada berapa dhamir. Ada wa humahum, itu dhamir yang munfasil. Nah, diantaranya ini ini adalah dhamir yang muttasil. Munfasil itu dhamir yang terpisah, muttasil itu dhamir yang bersambung, diantara Namun pada kemarin sudah dibahas dhamir yang munfasil. Contohnya
huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Kemudian nanti ada yang dhamir muttasil pada bahasan berikutnya. Dihafal. Dhamir itu harus dihafal. Kemudian yang tu, ra'aitu, dhamirun muttasilun barizun, ya. Dhamir muttasil baris, ya. Apa itu baris kemarin? Nampak. Muttasil bersambung. Jadi pengganti, ya, kata pengganti yang bersambung dan nampak mabni. Dia pasti mabni. Ketika mengatakan saya tu, tidak bisa ti, tidak bisa apa, kalau mengatakan saya, dia pasti mabni ala dom, ya. Namun bukan mabniya la mahal seperti fi'il madhi, tapi fi mahal, ya. Nanti diberi catatan di sini di garis. Nah, mabninya domir nanti fi mahali fa'ilun. Jadi disebutkan di sini menempati kedudukan fa'il, ya. Ro'a, saya, ro'a melihat. Di sini kan saya telah melihat, ya. Berarti kan pelakunya sebagai tu, ini kan domirnya tu. Maka di sini dikatakan fi mahal, menempati kedudukan rofa'nya pada fa'il, ya. Mudarisa ini sebagai objek, maka hukumnya nasab. Nasabnya tandanya tadi apa? Tandanya al-ya, ya. Kita baca di sini. Mudarrisa ini maf'ulun bih, karena dia isim langsung disebutkan. Maf'ulun bih mansubun, ya. Hukumnya maf'ulun bih nanti nasab, ya. Maf'ulun bih nasab, yakni mansub wa alamatun nasbihi, ya. Ini yang mansub, ini terkait dengan katanya, kalau nasabnya terkait dengan i'rabnya. Wa alamatun nasbi, dan tanda nasabnya al-ya, ya. Ini kan al-ya mudarisaini di annahu ismun musanna, karena dia isim yang ganda, dan nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Kemudian pembahasan selanjutnya yang ketiga ini pada majrurnya, ya, majrurnya isim musanna, ya. Majrurnya isim musanna kita juga di sini contohnya pada jumlah fi'liyah, ya. Marartu bi mudarrisaini, marartu tu seperti tadi yang pertama, ya, yang domir, ya, domir mutasil, dan di sini sebagai nanti sebagai fa'il, ya, fi'ilnya maror. Dan di sini pembahasan majrur, ya. Dan kaidah dalam bahasa Arab, misalkan ada maror, biasanya ada bi. Saya telah melewati dua guru laki-laki, ya. Dua guru laki-laki, marortu bi, ya. Pasti, dan kebanyakan menggunakan maror pasti belakangnya bi, ya. Marortu bi. Kita artikan, ya. Maror, ya, ini fi'il apa? Fi'il madi. Dihafalkan fi'il madi ini fi'lul madin mabni, ya, alas sukun, ya. Sebenarnya kalau dia tidak tersambung dengan dhamir ta atta yang menunjukkan apa? Fa'il, di sini pada dasarnya maroro. Cuma di sini disukun karena bergandeng dengan dhamir. Dan dia mabni, tidak bisa maroritu, ya. Tapi di sini dia disukun karena fi'il, dan mabni di atas sukun, tidak ada tempatnya pada i'rab, la mahalalahu minal i'rab. Kemudian yang tu, at-ta'u dhamirun muttasil barizun, dhamir yang menempel, yang nampak, ya, nampak, kelihatan, mabniun 'ala dhamm fi mahali rafin fa'ilun. Kemudian alba bi harfun jarin. Kaidahnya apa? Isim yang kemasukan harfun jar maka menjadi
majrur. Mabni dengan kasr, ya, mabni di atas tanda kasrah. La mahala lahu minal i'rab, dan semua huruf, ya, semua harf, ya, pasti mabni dan la mahala lahu minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Mudarrisaini, apa tadi, majrurun bi ba, karena dia isim mutsanna majrur dengan huruf jar dan alamat jarnya al-ya, karena dia annahu ismun musanna, ya. Kemudian yang nun sama, yang nun iwadun an tanwin fil ismil mufrad, ya. Sering-sering dibaca latihan i'rabnya, ya, dari marfu'nya, nasabnya, majrurnya. Misalkan seperti ini, jaa mudarrisani, jaa fi'il madin mabniun 'alal fathi la mahalala lahu minal i'rab. Mudarrisani fa'il marfu' wa mudhari fihi al alif li annahu ismun musanna wan nunu iwadun an tanwini fil ismil mufrad. Dan untuk mengetahui kedudukan suatu kata, misalkan kita surat-surat pendek, itu kita nanti belajarnya dari bab i'rab. Oh, ini sebagai maf'ulin bi, oh ini sebagai isim, oh ini sebagai fa'il. Nah, nanti ada di i'rab. Di i'rabnya, ya. Kalau seseorang mempelajari nahwu tanpa belajar i'rabnya, ya, prakteknya memang sulit untuk memahami kedudukan suatu kata dan harokat akhir kata. Nah, demikian yang bisa dipelajari. Tetap bersabar dan istiqomah mempelajari ilmu bahasa Arab, terkhusus ilmu nahwu. Dan ini masih pada bab pemula, bab dasar, ya. Belum untuk pengajian yang lebih lanjut, ya, kitab-kitab yang lanjut itu sangat detailnya penjelasannya, pembahasannya. Untuk bab dasar itu memang tidak terlalu melebar, insyaallah taala, dan pembahasannya masih di marfu, mansub, majrur, majzum nanti, ya, ada maksudnya pada fiil. Alhamdulillah, ya. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.